Hai adik-adik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar garis dan sudut. Bagian kelima yaitu sifat sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Baiklah, kita mulai dengan yang A, yaitu sudut luar dan sudut dalam. Perhatikan gambar ini. Ini adalah garis yang sejajar. Garis L sejajar dengan garis K, kemudian dipotong oleh garis lain yaitu garis G. Maka di sini akan terbentuk sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang manakah yang termasuk sudut luar dan yang manakah yang termasuk sudut dalam? Sudut luarnya adalah sudut K1, kemudian sudut K2, sudut L7, dan sudut L8. Atau sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Ini adalah sudut luarnya. Sedangkan besar sudut 1 ditambah sudut 2 atau sudut K1 ditambah sudut K2 itu sama dengan 180 derajat karena garis lurus K. Itu juga untuk sudut L7 dan sudut L8 itu jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat karena garis lurus. Kemudian sudut dalamnya adalah sudut 3, 4, 5, 6 atau sudut K3, K4, sudut K5, dan sudut K6. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Sudut K3 ditambah sudut K4 sama dengan 180 derajat. Itu juga untuk sudut L5 ditambah sudut L6 sama dengan 180 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan yang B, yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, gambarnya sudut dalam itu yang mana tadi? Yaitu sudut 3, 4, 5, 6. Nah, yang berseberangan berarti 3 dan 5. Kemudian 4 dan 6. Pasangan sudut yang termasuk sudut dalam berseberangan adalah sudut K3 dan sudut L5. Kemudian sudut K4 dan sudut L6. Sehingga besar sudut K3 ini sama dengan besar sudut L5. Nah, sudut 4 sama dengan besar sudut 6. Karena kalau dipindahkan itu sama seperti sudut bertolak belakang. Berikutnya yang C adalah sudut luar berseberangan. Nah, sudut luarnya tadi adalah 1, 2, 7, 8. Yang berseberangan adalah 1 dan 7. Kemudian sudut 2 dan 8. Yang berseberangan adalah sudut 1 dan sudut 7. Kemudian sudut 2 dan sudut 8. Dan besar sudut 1 sama dengan besar sudut 7. Kemudian besar sudut 2 ini sama dengan besar sudut 8. Kita lanjutkan yang D, yaitu sudut dalam sepihak. Masih dengan gambar yang sama. Sudut dalamnya adalah 3, 4, 5, 6. Kemudian ya sepihak artinya berada pada sisi yang sama, yaitu 4
dan 5. Kemudian 3 dan 6. Ya, atau sudut K3 dan sudut L6. Kemudian sudut K4 dan sudut L5. Dan besar sudut K3 ditambah besar sudut L6 ini sama dengan 180 derajat. Besar sudut K4 ditambah besar sudut L5 sama dengan 180 derajat. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang E yaitu sudut luar sepihak. Sudut luarnya adalah 1, 2, 7, 8. Sepihak berarti di pihak yang sama, yaitu 2 dan 7, 1 dan 8. Sudut luar sepihaknya yaitu sudut K2 dan sudut K1 dan sudut L8. Kemudian sudut K2 dan sudut L7. Dan besar sudut K1 ditambah besar sudut L8 sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut K2 ditambah besar sudut L7 sama dengan 180 derajat. Kemudian kita lanjutkan yang F yaitu sudut sehadap. Masih dengan gambar yang sama. Sudut yang sehadap adalah sudut K1 dan L5. Sudut 1 dan sudut 5. Kemudian sudut K2 dan sudut L6 atau sudut 2 dan 6. Dan sudut K3 dan sudut L7. Kemudian sudut K4 dan sudut L8. Dan besar sudut K1 sama dengan besar sudut L5. Sudut 1 ini sama dengan besar sudut 5. Sudut K2 sama dengan besar sudut L6. Sedangkan sudut K3 sama dengan sudut L7. Dan besar sudut K4 sama dengan besar sudut L8. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar ini. Di sini ada dua buah garis sejajar yaitu garis K dan L kemudian dipotong oleh garis M. Dan sini terlihat sudut 3x dan sudut 60 derajat. Berapakah nilai x-nya? Kita jawab. Nah, adik-adik, untuk memudahkan pengerjaan, kita buat simbol saja. Seperti ini. Ini adalah dua buah garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Kita berikan simbol bulat silang, bulat silang. Bulat silang, bulat silang. Artinya, bulat dengan bulat ini besarnya sama. Silang dengan silang artinya besarnya juga sama. Bulat dan bulat ini bertolak belakang. Silang dan silang juga bertolak belakang. Nah, dari sini bulat ditambah silang sama dengan 180 derajat. Bulat ditambah silang itu garis lurus, besarnya 180 derajat. Ya, ini cara mudah untuk mengerjakannya supaya kalian tidak bingung. Dan kita menggunakan bulat silang, bulat silang, bulat silang, bulat silang. Ini simbol saja. Bulat dan bulat bertolak belakang, silang dan silang bertolak belakang. Bulat ditambah silang sama dengan 180 derajat karena garis lurus. Nah, sekarang posisi 3x ini berada di bulat. Sedangkan 60 derajat posisinya adalah silang. Maka bulat ditambah silang sama dengan 180 derajat. Jadi 3x ditambah 60 sama dengan 180.
3x sama dengan 180 dikurangi 60. 3x sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 3. X sama dengan 40. Jadi besarnya X adalah 40. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar ini. Ini adalah dua buah garis sejajar, yaitu garis K dan L. Kemudian dipotong oleh sebuah garis M yang membentuk sudut 2x ditambah 10, dan di sini ada sudut 70 derajat. Berapakah nilai x-nya? Kita jawab. Kita menggunakan simbol bulat silang ya. Artinya kalau bulat itu besarnya sama, bulat dengan bulat, kalau silang dengan silang besarnya sama. Dan bulat ditambah silang sama dengan 180 derajat. Nah, posisi 2x ditambah 10 dan 70 ini sama-sama posisinya pada silang ya. Pada silang ini. Berarti besarnya sama, maka bisa kita tuliskan 2x ditambah 10 sama dengan 70. Nah, barulah kita bisa menghitung nilai x-nya. 2x sama dengan 70 dikurangi 10. 2x sama dengan 60. Maka x sama dengan 60 dibagi 2. X sama dengan 30. Jadi, nilai x-nya adalah 30 derajat. Mudah bukan? Kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Berapakah nilai x-nya? Kita jawab. Adik-adik perhatikan, di sini ada garis EBC adalah garis lurus sejajar dengan DAE. Dan sudut FBA ini adalah 124 derajat, dan sudut CAE di sini 2x. Kemudian ada simbol di sini, simbol sama panjang. Maka segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, maka besar sudut B yang di dalam dengan sudut C yang di dalam ini besarnya adalah sama. Nah, yuk kita mulai mengerjakan. Nah, perhatikan garis FBC ini adalah garis lurus. Ya, maka besar sudut B yang di dalam atau sudut ABC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 124 derajat, sama dengan 56 derajat. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Di sini besarnya 56 derajat. Karena segitiga sama kaki, maka besar sudut C yang di dalam ini pun juga 56 derajat. Nah, sekarang berapakah besar sudut A ini? Nah, kita ingat besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka di sini kita hitung besar sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurangi 56 derajat ditambah 56 derajat sama dengan 68 derajat. Jadi di sini adalah besarnya 68 derajat. Nah, untuk memudahkan perhitungannya kita perpanjang di sini. Garis BA ini kita perpanjang ya. Maka kita bisa meletakkan bahwa sudut di A luar ini besarnya adalah 124 derajat ya. Karena di situ diketahui 124 derajat, maka dia akan bertolak belakang dengan sudut yang warna kuning ini ya. Warna kuning ini besarnya 124 derajat. Jadi kita sudah bisa menghitung nilai X ya. 68 derajat ditambah 2x derajat sama dengan 124 derajat. 2x sama dengan 124
derajat dikurangi 68 derajat. 2x sama dengan 56. X sama dengan 56 dibagi 2. Maka X sama dengan 28. Jadi nilai X-nya adalah 28. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, terima kasih sudah menyimak materi di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.